Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Mimpi yang kukira harus diwujudkan dengan jalan yang kupilih, ternyata terwujud dengan jalan yang Allah beri. Wasiat Bapa terpenuhi dan yang aku impikan juga terjadi. Semua dalam waktu yang sama dan beriringan. Satu hal yang pasti. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih sudah mau mengklik video ini. Jadi akhir-akhir ini aku tuh senang banget sama web series yang satu ini. Jadi izinkan aku untuk nge-review plus buat karya. Sebenarnya bukan nge-review sih, lebih ke cerita-cerita santai gitu, plus memaknai dari suatu web series tersebut. Jadi di sini aku mau buat lukisan yang sederhana untuk para pemain. Di episode 20 ini, di mana ada scene yang dia lagi foto bareng, dan aku pun tertarik untuk melukis. BTW di sini aku nge-sketsanya menggunakan metode kaca karena aku tuh belum terlalu hebat dalam nge-sketsa gambar makhluk hidup. Dan mohon maaf ya, aku nggak bisa nge-shoot dari atas karena ini tuh butuh konsentrasi yang sangat lebih untuk detail-detailnya ini. Dan kalau misalnya ini tuh dipikir-pikir sama seperti aplikasi gambar ya, kalau misalnya kita mau membuat suatu gambar makhluk hidup, aku lupa apa nama aplikasinya. Ini tuh caranya seperti ini juga, cuman aku tuh bedanya manual. Oke, kita beralih lagi ke web seriesnya. Biasanya kan kalau kita konten ngelukis itu kan biasa nge-review alat lukisnya. Kalau ini tuh nge-review yang dilukis. Kapan lagi lah ya ada konten seperti ini. Sebelumnya disclaimer dulu, jadi ini tuh pure pendapat aku pribadi setelah aku nonton web seriesnya. Dan kalau misalnya ada perbedaan pendapat, mungkin wajar lah ya, namanya juga pendapat orang kan berbeda-beda. Jujur, aku tuh orangnya gak suka nonton sinetron, film. Mungkin nonton di bioskop itu juga cuma 3 kali seumur hidup ya, kalau gak salah. Ya, miris ya. Ya mungkin karena aku itu orangnya gak suka nonton kali ya. Tapi entah kenapa web ini muncul di FYP TikTok aku. Nah pas itu aku langsung iseng nonton. Ternyata sebagus itu filmnya. Sorry ya, maksud aku web seriesnya. Soalnya ini aku tuh nonton web series, tapi serasa nonton film. Serasa nonton film 20 episode. Intinya web seriesnya ini cukup bagus ya, bukan karena cuman pemainnya yang hits, tapi dari sinematografinya juga bagus, dari set lokasinya, alur dan jalan ceritanya juga bagus banget. Dan di dalamnya juga itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil, yang kadang itu kita sering lupa, seperti kayak bagaimana caranya bisnis syariah, menjalin silaturahmi sesama manusia, belajar sabar, patuh kepada orang tua, dan belajar agar tidak cepat suudzon sama orang. Pokoknya keren banget. Aku juga suka karena ada ayat-ayat Al-Quran yang mana ayat ini berkaitan dengan setiap adegan yang ditayangin. Pokoknya web seriesnya ini kompleks banget menurut aku ya, buat anak-anak generasi millennials yang sekarang ini yang lagi dibutuhkan seperti apa ya, seperti inilah web seriesnya. Pokoknya setiap episodenya ini selalu menyuguhkan sesuatu yang membuat kita penasaran untuk kembali lagi. Ya nggak salah sih kalau misalnya aku itu beralih ke VIP, karena saking penasarannya aku tuh mau tahu di episode selanjutnya itu seperti apa ceritanya. Oh iya,
Entah kenapa ya, aku tuh bangga banget nemuin web series ini. Padahal ini bukan aku yang buat, tapi senang aja ada loh karya-karya dari negeri sendiri yang sekeren ini, gak kalah jauh dari karya-karya luar. Dan setelah nonton web seriesnya ini, aku tuh merasa tertarik untuk belajar dunia perfilman. Gak tahu, penasaran aja bagaimana sih buat karya sebagus ini. Aku tuh kayak merasa, ih keren banget ya kalau misalnya kita buat karya yang sekeren ini. Doain ya, semoga aku juga bisa buat karya. Aku juga mau ngucapin banyak terima kasih buat para pemain. Acting kalian keren-keren banget, gak ada yang jelek, semuanya bagus semua, gak ada yang gagal. Apalagi setiap adegan itu chemistry-nya itu dapat banget. Dan aku juga sering lihat live IG kalian di WeTV, dan kalian itu sering bilang kalau acting itu gak mudah, meranin acting yang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya hasilnya itu bagus. Berarti kalian itu sudah memberikan hasil yang sangat-sangat baik. Ya sayangnya web seriesnya udah selesai, udah gak ada lagi rutinitas nungguin hari Senin dan Kamis untuk nonton. Gak ada lagi si Ahmad yang si sabar dan penyayang keluarga yang paling banyak ujiannya. Ya meskipun banyak banget netizen yang geram dengan kelakuannya yang labil. Sabar ya. Tapi satu hal yang aku pahami adalah semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi juga tingkat ujiannya. Mungkin banyak juga ya yang pro dan kontra kenapa Ustadz dekat banget sama cewek sampai nyakitin hati cewek. Ya Ustadz juga manusia ya, apalagi banyak banget setan yang godain untuk ke jalan yang sesat gitu. Tapi di sini tuh aku salut banget dengan si Ahmad karena dia tuh masih bisa ngendaliin hawa nafsunya dengan cara minta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabarnya. Jadi ini tuh cocok banget dicontoh ya, dicontoh kebaikan-kebaikannya. Jangan selalu ngelihat yang jelek-jeleknya saja, karena banyak banget loh kebaikan-kebaikannya juga tanpa kita sadari, dan tanpa kita sadari juga ini tuh biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang kadang kita itu ngelampiasinnya bukan sama yang Maha Pencipta atau sama Allah, tapi kita biasa ngelampiasinnya dengan sesuatu yang lebih buruk lagi. Ya makanya hidup kita tuh kayak semakin salah jalan kali ya. Mungkin seperti itu ya pandangan aku pribadi. Gak tahu deh kalau si Ahmad gimana, semoga sama aja ya. Intinya kalau misalnya kita bisa pahami ceritanya, nontonnya pasti akan lebih dinikmati, tidak lebih menyalahi satu sama lain. Kayak misalnya benci lah sama alurnya, gak suka, udah gak mau nonton lagi. Ada loh seperti itu, aku lihat di blank komentar. Udahlah ya, pokoknya ambil baiknya aja dan buang jeleknya. Tapi gak ada sih yang jelek menurut aku, bagus semua. Alurnya ini nyampe ke aku dan mudah banget aku untuk menerimanya. Yang terakhir aku mau sebutin scene terfavorit aku. Sebenarnya semua sih favorit, cuman ada lah ya yang terfavorit banget. Oke, dimulai dari si Ahmad. Semua konten dakwah Ahmad aku suka semua karena gak mudah untuk peranin seperti itu ya. Dan juga adegan dimana Ahmad nyatain cintanya. Terus untuk Kia, aku suka pada saat dia ngobrol sama Ahmad terus bilang, kamu cinta gak sih sama aku? Nah untuk Susan, aku tuh suka banget dia pada saat dia datang dengan hijabnya. Kemudian Aisyah, kalau Aisyah sih sebenarnya semua aku suka deh kayaknya. Tapi ada yang satu aku suka, paling suka, yaitu pada saat acting lo itu aku suka. Dan pada saat juga dia disuruh ke pasar lagi nulis bahan, dan pada saat dia dapat amplop yang dikira THR, lucu banget sih sebenarnya itu. Kemudian kalau Baim, aku suka pada saat dia berkelahi dan memukul mundur si Timbo, dan juga dimana adegan yang ngintip pembicaraan Kia pada saat nyatain cintanya ke Ahmad.
Kemudian kalau Timbo aku suka adegannya pada saat Kia hampir kena bola basket terus dicandain sama Timbo. Kalau ibunya Ahmad aku suka pada saat meluk Ahmad yang pulang dari Kairo. Sumpah itu feel-nya dapat banget sih, kayak seorang ibu dan anaknya yang bangga banget sama anaknya gitu. Sampai kayak mau nangis. Lalu bapaknya Kia aku suka pada saat dia marah dan ngusir bapaknya Timbo. Dan untuk bapaknya Timbo aku juga suka pada saat dia acting nangis. Keren banget sih. Pokoknya semua itu adegan terfavorit aku. Nah itu dia, kalau misalnya kalian ada juga scene terfavorit kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin sampai di sini dulu ya review dan cerita-ceritanya, dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari aku, mohon dimaafkan karena ini tuh cuman ya karena aku senang banget sih, jadi aku mau suarain. Dan aku juga mau mengajak kalian yang belum nonton, silahkan dinonton karena ini tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil di web seriesnya. Dan jangan lupa jangan nonton yang bajakan ya, karena ini tuh gratis di aplikasi WeTV. Kalau kalian tidak bisa download, kalian bisa nonton di web resminya WeTV. Oke, sampai di sini dulu videonya. Thanks for watching. See you. Assalamualaikum. Alasan aku masih berdiri adalah bahwa aku tidak sendiri, tidak pernah sendiri. Ya Allah, izinkan aku untuk menyampaikan agamamu lewat caraku, meski hanya satu ayat. Ahmad, itulah namaku. Anak dari pasangan seorang pembisnis kayu dan ibu rumah tangga. Ini adalah sepenggal kisah perjalanan hidupku saat mendapat warisan untuk melanjutkan bisnisnya Bapak. Berhenti sejenak dalam perjalanan mewujudkan mimpi demi abdi kepada orang tua. Alih-alih mengendarai kereta, justru harus berlayar dengan kapal. Seperti apa kata pepatah? Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui.